Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang lingkungan industri dan globalisasi. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari Sierra Diba Taratista, saya Anggur Mukti, dan Ines Rahmatika. Pengertian dan jenis bisnis global. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan berbagai aspek kebudayaan lainnya. Ada dua jenis perdagangan, yaitu perdagangan tangible, yaitu perdagangan barang atau produk yang berwujud, contohnya dapat berupa pakaian, alat elektronik, dan lain-lain. Yang kedua, perdagangan intangible adalah perdagangan jasa atau produk yang tidak berwujud, seperti kegiatan jasa keuangan. Jenis bisnis global. Aktivitas bisnis internasional di antaranya adalah ada ekspor, impor, lisensi, waralaba, dan kontrak manajemen. Ada 4 tahapan yang harus dilalui oleh perusahaan yang beroperasi di pasar dunia, yaitu perusahaan domestik, perusahaan internasional, multinasional, dan global atau transnasional. Cara bisnis pasar internasional. Setelah perusahaan domestik mencapai batas pertumbuhan dalam pasar primer, maka perusahaan domestik akan melakukan variasi memasuki pasar, produk, dan teknologi baru, bukan lagi memfokuskan pada penetrasi pasar internasional. Pada tahap kedua, perusahaan mulai kegiatannya ke luar negeri, termasuk kegiatan pemasaran, pengembangan pabrik, dan kegiatan lainnya. Walaupun kegiatannya sudah berkembang ke luar negeri, akan tetapi pada tahap ini perusahaan masih etnosentris atau berorientasi dasarnya dan fokusnya masih tetap pasar dalam negeri. Strategi pemasaran dari perusahaan internasional adalah perluasan. Artinya, praktik bisnis yang dikembangkan untuk pasar dalam negeri diperluas untuk pasar luar negeri, termasuk di dalamnya produk, iklan, promosi, dan penetapan harga. Dengan sumber daya dan pengalaman yang terbatas, perusahaan harus memfokuskan pada apa yang paling baik untuk mereka. Kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperluas pemasaran, pabrik, dan kegiatan lain di luar negeri berupa 1. Perusahaan tersebut memburu kesempatan bisnis di luar negeri, walaupun begitu masih tetap etnosentris. 2. Tanda dari perusahaan internasional adalah keyakinan bahwa cara-cara melakukan bisnis dan produk negeri sendiri lebih unggul dibandingkan yang ada dimanapun di dunia. Ketiga, perusahaan internasional harus melakukan bisnis dan bauran pemasaran atau 4P seluas mungkin sehingga dapat memusatkan belajar mengenai cara bisnis di negara asing. Materi yang keempat adalah pergerakan nilai tukar mempengaruhi hasil bisnis. Perubahan nilai tukar ini berpengaruh langsung terhadap perkembangan harga barang dan jasa di dalam negeri. Adanya perubahan nilai tukar mata uang juga berdampak pada apresiasi dan depresiasi mata uang. Nilai tukar sebuah mata uang ditentukan oleh relasi penawaran dan permintaan atas mata uang tersebut. Jika permintaan mata uang meningkat, sementara penawarannya tetap atau menurun, maka nilai tukar mata uang itu akan naik. Jika permintaan mata uang tetap atau menurun, sementara penawaran naik, maka nilai tukar mata uang itu akan turun. Perubahan permintaan dan penawaran terjadi sebagai akibat dari perdagangan barang dan jasa, perubahan aliran modal, aktivitas pemerintah, perubahan cadangan devisa, dan perubahan keadaan sosial politik suatu negara. Dengan keadaan perekonomian Indonesia yang tidak stabil saat ini harus diperhatikan oleh setiap perusahaan yang melakukan transaksi impor dengan perusahaan asing, terutama terhadap pembelian atau penjualan perusahaan dalam mata uang asing. Untuk mengurangi kerugian akibat nilai tukar mata uang asing US dollar yang relatif belum stabil, maka perusahaan dapat melakukan setiap transaksi dengan menggunakan cara lindung nilai atau hedging. Materi yang kelima adalah bersaing dalam suatu bisnis.
Dalam persaingan bisnis, perusahaan perlu mengenali kekuatan dan kelemahan perusahaan itu sendiri. Hal ini akan sangat membantu perusahaan dalam mengenali diri serta memanfaatkan setiap peluang yang ada dan menghindari atau meminimalkan ancaman. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam bersaing terhadap suatu industri adalah yang pertama, strategi. Menurut David, strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang hendak dicapai. Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan minimalkan keterbatasan bersaing. Strategi mendefinisikan bahwa tujuan perusahaan yaitu perencanaan atau merencanakan. Namun strategi ini tidak terbatas pada pengambilan keputusan atau tindakan yang diambil oleh perusahaan atau pemilik perusahaan. 2. Keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dalam pandangan Porter dan pandangan tersebut memiliki pandangan yang sama dengan Kotler, yaitu bahwa keunggulan kompetitif dapat dikatakan memiliki biaya rendah, keunggulan diferensiasi yang mampu menghasilkan keberhasilan. 3. Konsep tentang biaya rendah. Porter menyatakan bahwa ada 3 pilihan strategi generik yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperoleh keunggulan bersaing, yaitu 1. Strategi biaya rendah berdasarkan kualitas tertentu melalui peningkatan efisiensi dan pemanfaatan situasi eksternal. 2. Strategi biaya rendah, yaitu serangkaian tindakan integratif untuk memproduksi dan menawarkan barang atau jasa pada biaya paling rendah terhadap para pesaing dengan ciri-ciri yang dapat diterima oleh para pelanggan. Yang ketiga, strategi biaya rendah merupakan skala ekonomi atau economic of scale, yaitu tujuan untuk mencapai ukuran minimum efisiensi antara hubungan input-output dan high-quality product. 4. Diferensiasi. Strategi diferensiasi yaitu serangkaian tindakan integratif yang dirancang untuk memproduksi dan menawarkan barang yang dianggap oleh para pelanggan dengan berbeda dalam hal-hal penting dan dianggap unik bagi para konsumen. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton, semoga mendapat manfaat dan wawasan yang lebih terkait lingkungan industri dan globalisasi. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.闇を払って夜の帳が